Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk untuk para talabul ilmi. Salawat dan salam hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini masih melanjutkan bicara tentang seputar hikmah-hikmah Ramadan, dan di pagi hari ini kita fokuskan Ramadan melahirkan sebuah tarbiyah dalam dunia pendidikan, baik pada seorang guru atau seorang pendidik, orang tua kepada anak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya dahulu para ulama salaf, bahkan di zaman Rasul, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengajarkan anak-anak mereka yang belum balik itu dengan berpuasa, walaupun kewajiban puasa belum ada kepada mereka. Saking ingin membiasakannya puasa anak-anak di zaman itu, sampai orang tua mereka menyibukkan anak-anak mereka dengan permainan supaya mereka lupa akan lapar dan dahaga. Begitulah orang-orang dulu mengajarkan puasa kepada anak-anak. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena dalam puasa atau mungkin Ramadan secara umum itu mengajarkan tarbiyah yang sangat luar biasa, yang disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Makanya dalam dunia pendidikan, gagalnya orang tua mendidik anak-anaknya, atau gagalnya sebuah lembaga pendidikan ketika mengajar murid-muridnya, itu karena hilangnya akhlak di dunia pendidikan. Padahal harusnya kalau dia memang seorang anak yang kita akan didik, yang pertama dikedepankan sebelum kecerdasan itu adalah akhlak. Dan orang tua ketika mengajarkan sebuah pelajaran, harusnya yang pertama diajarkan akhlak sebelum kecerdasan. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, ketika dia menceritakan bagaimana sejarah talabul ilmi, beliau mengatakan, talabtul adaba 30 sanatan wa talabul ilma 20 sanatan. Aku belajar adab dan akhlak itu sampai 30 tahun, dan aku belajar ilmu hanya 20 tahun. Lihat bagaimana perbedaan waktu. 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu atau kecerdasan. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa al-adabu min thulutsai al-ilm. Adab itu 2/3 ilmu. Kalau seorang pendidik tidak mengajarkan adab 2/3, baru kemudian kecerdasan,
berarti hilang 2/3 ilmu, dan Anda akan gagal dalam mendidik anak didik kita. Perhatikan ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Malik, dan imam-imam mazhab lainnya menjadi ulama besar itu karena memiliki ibu yang cerdas. Bahkan dikisahkan Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, seorang imam pencetus mazhab Hanafi atau Maliki. Beliau mengatakan, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik itu sebelum balik dia sangat mencintai dunia saja. Karena Imam Malik itu punya suara khas, suka mendengarkan lagu dan menirukan lagu. Karena anak zaman sekarang suka nyanyi gitu, karena menirukan para penyanyi. Dan Imam Malik itu punya suara yang luar biasa, dan ibunya tahu bahwa anaknya punya talenta. Tapi bagaimana ibunya mengarahkan kecerdasan Imam Malik? Kata dia, ya bunay, innal mughanni idza kana qabihal wajhi tarakahun nas. Wahai anakku, kalau seorang penyanyi itu jelek mukanya, maka manusia tidak akan melihat. Fadlul ilma, sebaiknya kau alihkan talentamu itu untuk belajar ilmu. Tidak usah kau hafal musik-musik ataupun lagu-lagu. Waqti Rabi'atul Ra'i, berangkatlah kepada seorang ulama di zaman itu, ada namanya Rabi'atul Ra'i, seorang alim cerdas. Tapi lihat bagaimana yang diarahkan pertama ibunya, fadlu bil adaba qabla al-ilm. Tetapi kau harus belajar akhlak dulu kepada dia sebelum ilmu. Ya, bagaimana pengarahan orang tua Imam Malik? Sebelum diarahkan kepada kecerdasan itu, diarahkan kepada adab dulu, kepada akhlak dulu. Sebab kalau orang itu sudah berakhlak, maka akan mudah mencari ilmu. Kalau orang belum berakhlak, sulit ilmu masuk. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hafal Quran di tangan siapa? Di tangan ibunya, bukan di tangan ustaz atau syekh. Karena Imam Syafi'i sendiri yang ngomong, hafizat li ummil Quran, yang menjadikan aku hafal Quran, kata Imam Syafi'i, adalah pendidikan dari ibu. Dan ketika itu aku berusia 10 sanawat, 10 tahun. Jadi 10 tahun Imam Syafi'i hafal Quran. Siapa yang mengajarinya? Ibunya. Itulah ibu-ibu hebat tuh di zaman itu. Kalau ibu-ibu di zaman sekarang enggak ada, ajari masak pula sama selfie, TikTok katanya. Jadi masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Imam Syafi'i besar menjadi ulama besar, Imam Syafi'i hidup di zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi suatu ketika Harun al-Rasyid ini memanggil Imam Syafi'i untuk menasihati anak-anaknya dan juga gurunya. Jadi Harun al-Rasyid itu punya guru untuk anak-anaknya, namanya Abu Abdis Samad rahimahullah ta'ala. Itu anak atau guru bagi anak-anak. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i diundang ke istana. Kata Harun al-Rasyid, ya Imam, berikan nasihat untuk anak-anak dan juga berikan nasihat untuk gurunya, maksudnya Abu Abdis Samad. Lihat bagaimana nasihat Imam Syafi'i kepada Abu Abdis Samad, gurunya anak-anak Khalifah Harun al-Rasyid. Dia mengatakan, falyakun awwal ma tabdu min talabul ilmi islah nafsi wa islah thumma islah ghairi. Maka yang pertama kali seorang pendidik itu, seorang pengajar, baik orang tua kepada anaknya, guru kepada murid-muridnya, yang pertama kali yang harus kau miliki itu adalah memperbaiki dirimu, kemudian perbaiki orang lain.
Jadi orang tua itu sebelum mendidik anaknya, perbaiki dulu orang tuanya, akhlak orang tuanya. Kemudian Imam Syafi'i berikan alasan, fa inna irtibat ainaihim ala ainaika, karena sesungguhnya ikatan pandangan seorang murid kepada guru atau seorang anak kepada orang tua itu ditentukan oleh orang tua atau seorang guru tersebut. Maknanya seorang guru atau pendidik kalau dianggap baik menurut dia, maka akan dianggap baik oleh murid-muridnya walaupun salah, ataupun sebaliknya. Makanya bahaya karena seorang pendidik itu mempengaruhi anak didik. Di mana-mana yang namanya guru, pendidik gitu ya, pasti akan mempengaruhi anak didik. Maka apabila ada celah keburukan pada seorang pendidik, maka itu akan dijadikan dalil oleh anak didik. Masa dia tak sholat, bagaimana saya sholat? Itu maksudnya. Akan seperti itu. Makanya kenapa penting belajar akhlak dan puasa mengajarkan. Karena bagaimanapun seorang pendidik, orang tua mengajarkan anak atau seorang guru mengajarkan murid itu, kalau ketika mengajar bukan suara hati yang disampaikan ke hati para pendidik atau kepada anak-anak didik, maka tidak akan tembus ilmu itu. Makanya Imam Ahmad mengatakan sautul qalbi 'alal qalbi yasri. Jadi suara hati, kalau yang mengajarkan dari hati ke hati, itu akan sampai ilmu itu. Tapi kalau seandainya seorang pendidik itu tidak punya akhlak, kemudian dia mengajar orang, maka pelajarannya hanya di bibir saja, tidak akan masuk ke telinganya. Tapi kalau seorang pendidik itu punya akhlak, ketika dia mengajarkan sesuatu masuk ke dalam anak tersebut. Makanya penting mengajar itu dengan hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jangan sampai seseorang itu utu zaka'an wa la yu'tu zaka'an, diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kejernihan hati. Jangan sampai orang cerdas tapi tidak berakhlak, percuma kecerdasan. Lah Ramadan itu mengajarkan akhlak yang sangat besar, dan banyak sekali pelajaran dari Ramadan ini, khususnya bagi kita orang tua yang punya anak, bagi Anda seorang guru yang mengajarkan anak-anak didik. Karena Ramadan ini ada pelajaran besar, khususnya bagi dunia tarbiyah, dunia pendidikan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tarbiyah di bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar kita ini menjadi seorang malaikat. Malaikat itu tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak punya syahwat. Makanya malaikat itu yaf'aluna ma yu'maru, mereka melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah watak dan sifat malaikat. Lah ketika seorang muslim di bulan Ramadan berpuasa, maka kita sesungguhnya sedang meniru sifat-sifat malaikat. Karena malaikat tidak makan, kita dilarang makan. Malaikat tidak minum, kita pula dilarang minum. Malaikat tidak punya syahwat, kita dilarang atau diajari untuk menekan syahwat. Sehingga tidak boleh seseorang itu menggauli istrinya walaupun halal baginya. Apalagi yang haram, yang halal saja tidak boleh. Makanan minuman walaupun yang halal dan hukumnya mubah di 2 Ramadan menjadi haram. Apalagi memakan makanan yang haram, minuman yang haram, tambah tidak boleh lagi. Makanya ketika Ramadan ini menjadikan tarbiyah, kita dituntut untuk berakhlak seperti akhlak malaikat. Dan malaikat itu tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau seandainya orang yang betul-betul berpuasa di bulan Ramadan itu, puasa karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul puasa karena Allah,
maka akan dihapuskan dosa-dosanya seperti malaikat yang tidak punya dosa. Maka yang sudah saya katakan, ada 3 marhalah ketika seseorang itu ingin diampuni dosanya di bulan Ramadan. Karena kan tidak semua orang bisa berpuasa. Ada orang-orang tua yang tidak sanggup berpuasa, mereka tidak puasa. Ataupun orang-orang yang sakit yang divonis oleh dokter dia tidak mungkin sembuh lagi, mereka tidak sanggup puasa. Sementara Nabi SAW mengatakan, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman, artinya yakin dengan perintahnya, wa ihtisaban, dan yakin dengan pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Lah bagaimana pula orang tua yang tidak sanggup puasa? Atau bagaimana pula dengan orang sakit yang divonis tidak akan sembuh penyakitnya, mereka tidak sanggup puasa, apa juga mereka mendapatkan ampunan? Maka kata Nabi SAW, kalau anda tidak bisa berpuasa karena sebuah uzur, maka ada langkah yang kedua. Apa itu? Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tegak di malam hari, maksudnya melaksanakan tarawih, dia yakin dengan perintahnya, dia yakin dengan pahalanya, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Kalau anda yang tidak bisa puasa, bisa mengambil tarawih, bisa melaksanakan tarawih. Karena tarawih itu tidak sepanjang ibadah puasa, kan itu lebih ringan lagi. Kalau puasa kan dari fajar sampai maghrib, nggak ada lah orang tarawih dari isya sampai subuh. Jangankan cerita dari isya sampai subuh, 1 juz saja banyak kali semut 3 kaki, semut tentu kaki panjang kan. Artinya bahwa kalau tidak bisa mencari ampunan lewat puasa, ada jalan lain. Dengan cara apa? Tarawih. Sekarang bagaimana Ustaz? Dia puasa tak bisa, tarawih apalagi? Dia mandi bisa jadi rumah. Dia sakit. Berarti dia tidak akan diampuni dosa di bulan Ramadan karena tidak bisa tarawih, tidak bisa puasa kan? Nah, bagaimana kalau seandainya orang yang tidak bisa mengambil 2 ibadah ini? Maka ada yang ketiga, dan ini pasti bisa, tak mungkin tidak bisa. Yang ketiga, siapapun bisa. Nabi SAW mengatakan, masih dalam hadis sahih ini, man qama lailata qadrin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan 1 malam di malam Lailatul Qadar, dia yakin dengan perintahnya, yang yakin dengan pahalanya, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Artinya bagi orang yang tidak sanggup puasa karena sudah tua atau karena sakit yang tidak sembuh, begitu juga sholat tarawih tidak bisa dia lakukan, saya kira dia bisa mengambil yang terakhir, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang namanya malam tidak ada puasa kan. Dan kalau dia tidak sanggup sholat tarawih, dia bisa menghidupkan dengan cara yang lain. Yang jelas malam itu dia gunakan untuk beribadah, imma baca Quran, berzikir, begitu, sedekah dan begitu seterusnya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Lah, bagaimana kalau 3 perkara ini antum dapati? Antum bisa puasa, antum bisa tarawih, antum mendapatkan malam Lailatul Qadar, makin bersih dosanya kan begitu. Maka di sini Ramadan itu mengajarkan kita berakhlak dengan akhlak malaikat. Malaikat tidak punya dosa, maka Ramadan mengajarkan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Ramadan ini mengingatkan kepada alam yang disebut dengan padang mahsyar. Kata para ulama, Ramadan itu mengingatkan kita kepada alam padang mahsyar. Manusia ketika dikumpulkan pada hari kiamat,
di padang mahsyar. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Mereka berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi takut. Dan Ramadan itu mengajarkan itu. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak atau dilarang untuk melakukan hubungan suami istri, menekan syahwat. Makanya Nabi SAW ketika menasihati anak-anak muda yang sudah sanggup menikah, suruh menikah. Tapi kalau tidak sanggup, suruh puasa kan itu. Kata Nabi SAW, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa inna lahu wija'un. Kata Nabi, wahai anak-anak muda, kalau sanggup menikah, cepat menikah, karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tapi bagi yang tidak sanggup, Rasul tidak mengatakan kalian harus sholat, kalian harus sedekah, kalian harus haji, tidak. Tapi Rasul mengatakan kalian harus berpuasa. Alasannya apa? Fa'in dalam wijah, karena hanya dengan puasa seseorang terbentengi antara dia dengan syahwat. Jadi yang bisa menekan syahwat itu hanya dengan puasa, yang lain tidak bisa. Sehingga ketika seseorang kemudian ketika berpuasa diingatkan kepada yaumul akhir, maka kita teringat dengan kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sering saya ceritakan. Ketika Ali bernadar berpuasa karena salah satu putranya sakit. Kemudian setiap kali berbuka dan hendak memakan makanan enak, datang pula anak yatim, kemudian orang-orang miskin dan para tawanan. Kemudian turun ayat surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian lanjutannya Allah mengatakan, kenapa Ali radhiyallahu anhu melakukan seperti itu? Karena dia takut yauman kana syarruhu mustatira. Dia takut akan suatu hari yang keburukannya menyebar. Maksudnya suatu hari di sini ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Maka Ali radhiyallahu anhu ketika berpuasa karena takut akan suatu hari yang nanti keburukannya akan menyebar kepada seluruh manusia dan tidak ada yang bisa selamat dari itu kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa mengajarkan itu. Diingatkan kita kepada sebuah hari di mana kita tidak bisa makan, minum dan melampiaskan syahwat kita, dan itu di padang mahsyar. Sehingga ketika kita ditanamkan sebuah keimanan kepada hari setelah kematian ataupun hari setelah kebangkitan, maka siapapun orang yang kuat beriman kepada hari akhir pasti akan menjadi orang baik. Tak mungkin gak baik. Karena setiap perbuatannya akan dipikir dulu bahwa semua akan ada balasannya di hadapan Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti akan terpikir lagi, kalau saya berbuat jahat di bumi, nanti di akhirat dibalas. Sebagaimana orang yang berbuat baik di bumi, pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Sehingga terlahir menjadi orang-orang yang baik. Dan itu akan melahirkan akhlak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, puasa ini kita dilatih untuk menjadi orang yang diliputi dengan berkah. Dan berkah itu artinya nuzul, sebuah kebaikan yang mendatang. Artinya selama kita berpuasa itu kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang diberkahi pasti baik. Lihat ketika Nabi SAW berbicara tentang permulaan puasa. Permulaan puasa sama. Itulah permulaan puasa. Dan inilah yang membedakan antara puasa kita dengan puasa umat sebelum kita. Kalau puasa umat sebelum kita, mereka tidak ada makan sahur.
Tetapi umat Islam diberikan keringanan oleh Allah Azza wa Jalla adanya makan sahur. Lihat ketika Nabi SAW bicara tentang sahur, kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fi sahurikum barakatun. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur kalian terdapat apa? Terdapat berkah. Satu-satunya makanan yang kita makan yang paling berkah itu saat makan sahur. Itu makanan yang paling berkah. Tidak ada makanan atau tidak ada waktu makan yang paling berkah melebihi waktu sahur. Dan makan tidak harus kenyang sahur itu. Kadang ada orang malas makan. Yang penting kata Nabi SAW, walau tajarru bima'in wahid, walaupun hanya seteguk air jadilah, atau beberapa butir kurma. Tidak mesti kenyang ya. Kenyang ya ada masalah kan itu. Tetapi ketika kemudian orang yang berpuasa diawali dengan berkah, maka sepanjang puasa kita diberkahi. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberkahi seorang hamba, maka Allah akan tetapkan kebaikan kepada hamba itu. Makanya tidak ada ibadah yang bisa dengan cepat mendidik orang untuk menjadi orang baik itu melebihi puasa. Puasa itu paling cepat. Paling cepat gitu ya, kalau kita ingin mendidik orang itu jadi baik atau kita sendiri ingin jadi baik, itu dengan cara puasa. Karena puasa inilah yang bisa menekan hawa nafsu. Akhlak yang buruk itu karena terlahir dari hawa nafsu. Beda dengan kesesatan. Kalau orang sesat itu karena syubhat, bukan karena syahwat ya. Dan syahwat itu terlahir karena tidak bisa menekan hawa nafsu. Kalau orang tidak bisa menekan hawa nafsu, berarti lahir syahwat. Syahwat inilah yang bisa merusak akhlak. Kenapa orang bisa berzina? Kenapa orang bisa minum khamr? Kenapa orang bisa berjudi? Kenapa orang bisa lancang bicara? Itu semua terdorong syahwat itu. Lain kalau seandainya orang ini tersesat gitu ya, menyelisih sunnah Nabi, menjadi murtad dan begitu seterusnya, itu dorongan setan, namanya syubhat. Tetapi yang merusak akhlak itu bukan syubhat, yang merusak akhlak itu bukan setan. Jangan salah ya. Jangan salahkan setan kalau akhlak seseorang rusak. Karena setan tidak ikut campur merusak orang dari segi akhlak. Yang merusak orang akhlaknya itu hawa nafsunya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa inilah yang kemudian memerintahkan manusia yang memiliki jiwa itu untuk berbuat jahat. Jadi hawa nafsu kita. Makanya di bulan Ramadan ini, ketika seseorang masih berbuat jahat, itu bukan kerjaan setan. Jangan pak setan dikambing hitamkan. Karena di bulan Ramadan setan diikat masalahnya. Di bulan Ramadan orang banyak percampuran setan lagi. Setan tidak bisa menggoda secara leluasa di bulan Ramadan. Lalu yang menjadikan orang rusak akhlaknya di bulan Ramadan apa? Karena tidak bisa menekan hawa nafsu. Makanya kalau orang itu beribadah puasa, betul-betul dia ibadah puasa, pasti tertekan tuh hawa nafsu. Karena puasa itu bisa menguasai hawa nafsu. Tapi orang yang berbuka hawa nafsu yang menguasai. Makanya kenapa kemudian puasa itu melahirkan akhlak besar? Dengan cara menekan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu tertekan, berarti syahwat-syahwat yang bisa merusaknya juga tertekan. Inilah yang menjadikan kemudian puasa itu menjadi sebuah tarbiyah. Kemudian juga puasa ini melahirkan akhlak yang banyak. Dari turunan satu faedah puasa apa? Muraqabah. Orang berpuasa itu melahirkan sifat muraqabah. Dan dari muraqabah ini terlahir banyak sifat-sifat baik, akhlak-akhlak baik. Maksudnya begini. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW soal tingkatan dalam Islam, apa itu Islam ya Muhammad? Kemudian Rasul menjawab, apa itu iman wahai Muhammad? Kemudian Rasul menjawab, apa itu ihsan?
Dan ihsan ini tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Ketika Nabi SAW menjawab soal ihsan, apa itu ihsan? Kata Nabi SAW, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarah." Ihsan itu menanamkan sifat muraqabah, merasa diawasi, seolah-olah Anda beribadah melihat Allah. Kalaupun tidak bisa seolah-olah melihat Allah, yakini Allah melihat kita. Dan sifat ihsan ini itu ada dalam puasa. Tarbiyah ihsan ini ada dalam puasa. Karena kalau Anda hidup sendirian dalam rumah, Anda sedang berpuasa, hidup sendiri dalam rumah, di rumah itu banyak makanan, banyak minuman. Saya yakin Anda tidak mungkin mengambil makanan dan tidak mungkin juga meminum minuman, karena Anda sedang berpuasa. Atau Anda berdua dengan istri di rumah dan dua-duanya sedang berpuasa, tidak mungkin juga Anda melakukan hubungan. Kenapa demikian? Padahal kan tidak ada orang lihat, tetangga tidak lihat langsung. Kenapa kemudian tidak makan padahal banyak makanan? Kenapa tidak minum padahal minuman? Kenapa tidak melakukan hubungan syahwat padahal istri itu halal? Karena orang yang berpuasa itu merasa ada yang mengawasi dia. Siapa yang menguasai dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar orang yang berpuasa tidak berani makan, walaupun tidak ada orang lihat, tidak berani minum ataupun melakukan hubungan. Kenapa? Karena ada zat yang melihat dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini tertanam sifat muraqabah. Dan muraqabah ini terlahir banyak sifat. Karena dari sifat muraqabah ini terlahir akhlak kejujuran, akhlak amanah, akhlak kedisiplinan, akhlak bertanggung jawab, dan begitu seterusnya. Lahir akhlak-akhlak yang lain. Makanya saya katakan bahwa Ramadan ini tarbiyah sebenarnya. Harusnya orang yang keluar Ramadan itu memang betul-betul menjadi orang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menutup ayat puasa itu dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan satu-satunya ibadah yang bisa membentuk seseorang itu mudah bertakwa hanya puasa. Hanya puasa. Sehingga kalau seandainya seseorang di luar Ramadan kok akhlaknya sama saja gitu ya, dari sebelum Ramadan masuk Ramadan, setelah Ramadan kok ada perubahan gitu. Yang ibu-ibu gibahnya ya makin lancar gitu. Yang suka menipu makin lihai menipunya gitu. Yang suka mencaci maki makin kasar ucapannya. Nah, berarti memang puasanya tidak menjadikan dia takwa. Sebab kalau seandainya puasa menjadikan takwa, artinya sifat-sifat yang saya sudah jelaskan tadi, maka dia akan menjadi seolah-olah malaikat yang berjalan gitu ya. Kemudian juga senantiasa mengingat kehidupan setelah kematian. Kemudian lahir akhlak-akhlak yang banyak. Saya yakinkan setelah Ramadan pasti orang-orang yang berpuasa itu banyak. Nah, masalahnya apakah bulan Ramadan ini menjadikan tarbiyah bagi kita atau tidak, itu saja. Ya, itu kembali kepada orang-orang yang memetik hikmah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam, ini di antara hikmah Ramadan. Ramadan adalah tarbiyah bagi kita. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.